Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Di video ini, kita akan membahas mengenai materi SMP kelas 7, yaitu bilangan bulat. Maka dari itu, agar teman-teman dapat memahami materi bilangan bulat, simak videonya sampai akhir ya. Adapun pokok pembahasan pada materi kali ini yaitu yang pertama, pengertian bilangan bulat, yang kedua, integrasi dengan keislaman, yang ketiga, sejarah bilangan bulat, keempat, operasi bilangan bulat, dan yang kelima adalah latihan soal. Baik, langsung saja kita akan memasuki kepada pokok pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian bilangan bulat. Nah, bilangan bulat merupakan kumpulan atau himpunan bilangan yang nilainya bulat. Bilangan bulat ini terdiri atas bilangan cacah dan bilangan bulat negatif. Teman-teman tahu gak sih anggota dari bilangan cacah? Untuk anggota dari bilangan cacah itu dimulai dari angka 0 sampai bilangan tak terhingga, yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk bilangan negatif dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Selanjutnya, di sini bilangan bulat itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, bilangan bulat positif, dan yang kedua, bilangan bulat negatif. Nah, bilangan bulat positif adalah bilangan yang bernilai positif yang berada di sebelah kanan 0 pada garis bilangan. Semakin ke kanan, maka nilai bilangannya semakin besar. Contohnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sedangkan bilangan bulat negatif adalah bilangan yang bernilai negatif dan berada di sebelah kiri 0 pada garis bilangan. Semakin ke kiri, maka nilai bilangannya semakin kecil. Contohnya adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Untuk pokok pembahasan yang kedua adalah integrasi bilangan bulat dengan keislaman, yaitu ada di dalam Quran Surat Al-Isra ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. Shadaqallahul Adzim. Terjemahannya, dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Quran Surat Al-Isra ayat 12. Keterkaitan antara Quran Surat Al-Isra ayat 12 dengan bilangan bulat itu dilihat dari perspektif matematika yang menjelaskan bahwa dua tanda yaitu malam dan siang dalam matematika dan menunjukkan tanda positif dan tanda negatif pada suatu garis bilangan. Bilangan bulat merupakan bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, 0, dan positif. Perumpamaannya, jika ada sebuah bilangan bulat, positif 2, diberi tanda negatif, maka akan menjadi bilangan negatif 2. Dan sebaliknya, jika
negatif dihilangkan, maka akan kembali menjadi bilangan bulat positif. Hal tersebut sama halnya dengan menunjukkan adanya pergantian siang dan malam. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai sejarah bilangan bulat. Pada tahun 1890, matematikawan Jepang menyebutkan bahwa bilangan bulat itu integers. Dalam bahasa Latin disebut tidak tersentuh atau untouched. Simbol bilangan bulat menggunakan huruf Z dari bahasa Jerman yaitu Zahlen yang artinya bilangan. 0 ditemukan sebelumnya oleh bangsa Babilonia, Mayan, dan India. Matematikawan Hindu India yang pertama kali menyebut bilangan itu 0. Negara atau bangsa lain belum pernah menyebut 0 sebagai suatu bilangan hingga ditemukannya wilayah India. Sedangkan bilangan negatif diterima sebagai sistem bilangan pada abad 19. Bilangan negatif diperlukan untuk menyelesaikan persamaan-persamaan yang rumit seperti persamaan kubik atau persamaan kuartik. Selanjutnya yaitu mengenai operasi bilangan bulat. Di dalam operasi hitung bilangan bulat tentunya ada penjumlahan. Penjumlahan sering ditandai dengan tanda plus. Penjumlahan merupakan salah satu dari 4 operasi aritmatika dasar. Penjumlahan juga merupakan penambahan sekelompok bilangan atau lebih menjadi suatu bilangan yang disebut jumlah. Adapun sifat dari penjumlahan yaitu yang pertama komutatif. Komutatif atau sering disebut juga sebagai pertukaran. Kenapa sih disebut sebagai pertukaran? Nah, karena sifat komutatif ini adalah sifat operasi hitung terhadap dua bilangan yang memenuhi pertukaran letak antar bilangan sehingga menghasilkan hasil yang sama. Nah, sifat komutatif dapat dirumuskan sebagai A plus B sama dengan B plus A. Kemudian yang kedua ada asosiatif atau pengelompokan, di mana sifat asosiatif ini merupakan sifat operasi hitung terhadap tiga bilangan menggunakan bantuan pengelompokan dua bilangan dengan tanda kurung. Dan apabila pengelompokan ditukar, maka hasilnya itu akan tetap sama. Nah, sifat asosiatif ini tidak berlaku pada operasi pengurangan dan pembagian, karena pertukaran pengelompokan bilangan mengubah hasil akhir dari operasi tiga bilangan yang dihitung. Selanjutnya ada pengurangan. Nah, tentunya di dalam operasi hitung bilangan bulat terdapat juga pengurangan. Pengurangan ini adalah operasi dasar matematika yang digunakan untuk mengeluarkan beberapa angka dari kelompoknya. Nah, operasi pengurangan ini merupakan kebalikan dari operasi penjumlahan. Operasi pengurang dilambangkan dengan tanda minus. Adapun sifat dari pengurangan. Nah, pada pengurangan hanya berlaku sifat tertutup, namun pada bilangan caca sifat tertutup itu tidak berlaku. Untuk sembarang bilangan bulat, A, B, dan C berlaku A dikurangi B sama dengan C. Nah, jika A dikurangi B sama dengan A ditambah min B. Jika A dikurangi min B sama dengan A plus B. Jika A dikurangi 0 sama dengan A, jika 0 dikurangi A sama dengan min A. Selanjutnya yaitu operasi hitung perkalian. Nah, perkalian bilangan bulat merupakan operasi dasar penjumlahan berulang dari angka yang ditambahkan ke dirinya sendiri beberapa kali. Nah, pada operasi perkalian pada bilangan bulat itu ada sifatnya. Nah, sifat perkalian itu ada 3. Yang pertama itu ada sifat komutatif atau pertukaran, yang kedua itu ada asosiatif, yaitu pengelompokan, yang ketiga itu ada distributif. Nah, penyebaran. Yang dimana tadi sebelumnya itu ada sifat penjumlahan. Nah, ada 2 sifat yang sama kan? Pada sifat perkalian dan perjumlahan itu ada di komutatif dan asosiatif. Nah, membedakannya itu ada di sifat distributif, yaitu penyebaran.
Nah, komutatif pada sifat perkalian ini bentuknya itu adalah A dikali B sama dengan B dikali A. Jadi sama aja. Eh, Misalnya A itu misalnya 1 dikali 2 itu sama 2 dikali 1 seperti itu. Nah, asosiatif. Nah, yang kedua itu asosiatif. Bentuknya itu adalah dalam kurung A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dalam kurung B dikali C. Nah, jadi sama aja. Jadi kan kita ketahui jika ada soal yang dimana itu ada dalam kurungnya, angka yang ada di dalam kurung, maka itu yang harus diutamakan, maka itu yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Tapi dalam sifat perkalian, jika semua itu ada perkalian, nah eh, maka sifatnya sama. Jadi A dikali B dalam kurung A dikali B dikali C itu sama sifatnya dengan A dikali dalam kurung B dikali C, karena itu adalah perkalian semuanya. Beda halnya dengan jika ada pembagian atau pengurangan atau penjumlahan. Nah, seperti itu. Nah, distributif ini adalah penyebaran yang dimana, nah, bentuknya itu untuk penjumlahan ada ada A dikali dalam kurung B ditambah C. Nah, kan tadi sudah dikatakan tadi ada yang dimana kalau jika ada dalam suatu soal ada dalam kurung, di situ ada tambah. Nah, kalau jika bentuknya seperti ini beda halnya, beda penyelesaiannya, bukan ditambah dulu baru dikali, tapi ini tuh penyelesaiannya itu penyebaran yang mana A itu harus dikalikan dengan B dan A juga harus dikalikan dengan C. Maka hasilnya itu adalah A dikali B ditambah A dikali C. Nah, sama untuk pengurangan juga, di mana A dikali dalam kurung B dikurangi C itu sama dengan penyebarannya itu A dikali B dikurangi A dikali C. Seperti itu. Nah, pembagian. Jika dua bilangan bulat dengan tipe yang sama dibagi, hasilnya akan berupa bilangan bulat positif. Namun, jika Anda membagi bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif, hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Nah, eh, sifat pembagian. Nah, pada pembagian juga ada sifat-sifatnya, tapi ada beberapa sifat yang ada pada penjumlahan dan perkalian tidak berlaku di sifat pembagian, yaitu sifat komutatif dan asosiatif itu tidak berlaku di sifat pembagian. Nah, apa aja sih sifat pembagian? Nah, seperti yang tadi telah dijelaskan, bilangan positif dibagi dengan bilangan positif maka hasilnya akan positif. Jadi itu sudah ada rumusnya. Jika kalian menemukan ada bilangan positif dibagi bilangan positif, itu akan hasilnya menjadi bilangan positif. Bilangan bulat positif dibagi bilangan negatif, itu hasilnya akan bilangan negatif. Nah, namun kita harus lihat, dan di sini juga ada yang ketiga, pada posisi ketiga di situ ada bilangan negatif dibagi bilangan positif hasilnya tetap negatif. Nah, ada juga bilangan negatif dibagi bilangan negatif itu sama hasilnya akan positif. Nah, jika kalian itu menemukan setelah kalian menemukan menyelesaikan eh, apa namanya soal di akhir soal itu di akhir penyelesaian itu kalian itu mendapatkan hasil 0 dibagi A. Nah,
0 dibagi A sama dengan berapa? A di sini itu bilangan ya, misalnya 0 dibagi 1 hasilnya 0. 0 dibagi 2, 0 dibagi 3, 0 dibagi berapapun akan hasilnya 0. Nah, sebaliknya jika bilangannya di atas, misalnya 1 dibagi 0, 2 dibagi 0, 3 dibagi 0 itu hasilnya tidak terdefinisi. Mau berapapun angkanya, jika dibagi 0 itu hasilnya akan tidak terdefinisi. Jadi diingat ya, jika sifat pembagian itu ada rumusnya. Jadi jika positif sama positif, jika bilangannya ini sama, berarti hasilnya positif. Yang sama itu misalnya positif, hasilnya pasti positif. Kalian menemukan bilangan negatif dengan negatif, berarti hasilnya positif. Jika menemukan bilangan kedua bilangan itu berbeda, positif dibagi negatif maupun negatif dibagi positif, itu hasilnya akan sama, tetap negatif gitu. Nah, kita menuju ke contoh soal. Nah, di sini ada nomor 1. 9 ditambah negatif sama dengan, nah sesuai tadi sifat itu pada pengurangannya di sini ada pengurangan. Nah, jadi ketika pengurangan itu ada yang namanya sifatnya itu ada A dikurangi B ditambah A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif B. Nah, kita kan di sini kan posisinya dirubah ya. Jadi 9 ditambah negatif 5 sama dengan, jadi 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Nah, jika kalian sulit untuk menemukan itu, di sini ada positif dan negatif. Kita ingat tadi sifat pada sifat pembagian. Jika kalian menemukan operasional positif dan negatif ada di satu suku seperti ini, atau berdampingan atau berdampingan begini, kita lihatnya sifat-sifat pembagian positif negatif. Berarti ini beda ya, berarti hasilnya negatif. Jadi 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Nah, di sini juga nomor 2 sama 8 dikurangi negatif 2 sama dengan tadi. Jika ada bertetanggaan atau negatif, setelah negatif itu ada operasional lagi negatif atau kurang. Nah, di sini tadi kita lihat lagi. Tadi di sifat pembagian apa? Jika operasionalnya sama atau jenis bilangannya sama, hasilnya akan positif. Nah, di sini maka jadi positif. Jadi 8 ditambah 2 sama dengan 10. Nomor 3. Negatif 2 dikali negatif 3 sama dengan positif 6. Nah, di sini ada apa? Di sini juga jadi jadi bukan hanya jadi sifat pada sifat pembagian ini bukan hanya berlaku untuk pembagian aja ya, tapi di pengurangan di perkalian juga berlaku. Nah, jadi di sini ada nomor 4, negatif 8 dibagi negatif 2. Nah, tadi gimana? Negatif dibagi negatif sama dengan positif. Jadi hasilnya positif 4. Nah, nomor 5, 34 dikali negatif 24 dikurangi negatif 4 sama dengan, nah tadi sudah kita pernah ketahui ya dari sekolah dasar, guru kita telah memberitahu kita di mana jika ada soal di situ ada perkalian, penjumlahan, pengurangan, pembagian, maka yang harus diutamakan adalah
perkalian. Jadi 34 dikali negatif 24 positif dikali negatif hasilnya negatif. Jadi negatif, nah 34 dikali 24-nya itu adalah 816. Jadi di sini kita kurangi dengan negatif 4. Nah, kita ini ada satu belum selesai. Belum bisa kita langsung. Nah, kita selesaikan dulu. Di sini ada negatif dengan negatif nih. Berdekatan negatif dengan negatif. Itu berapa? Apa hasilnya? Positif. Jadi kita bisa baru kita selesaikan. Itu negatif 816 ditambah 4 sama dengan negatif 812. Jadi penyebutan untuk ada operasional di situ ada angka itu kita menyebutnya negatif untuk suatu bilangan. Nah, ketika ada soal baru kita di situ menyebutkan operasionalnya ditambah atau dikurang. Jadi kita harus tahu menempatkan penyebutannya gimana. Seperti ini, 9 ditambah negatif 5. 5-nya itu bukan 9 ditambah dikurangi 5. Bukan begitu, bukan 9 ditambah dikurangi 5, bukan ya. Tapi kita lihat posisinya itu seperti apa. Jadi, nah seperti yang nomor 2 juga, 8 dikurangi negatif 2. Jadi bukan 8 dikurangi negatif 2, bukan ya. Jadi ini tuh kita juga jangan salah dalam penyebutan. Selanjutnya itu ada soal cerita. Nah, soal cerita ini menurut perkiraan cuaca, suhu di Kepulauan Seribu yakni 300 derajat Celcius, sedangkan suhu di Kepulauan Riau negatif 100 derajat Celcius. Selisih suhu dari kedua kepulauan tersebut adalah, nah, selisihnya berapa? Gimana? Tadi yang pertama itu apa? Kepulauan Seribu. Berapa derajat? 300 derajat Celcius dikurangi. Yang kedua tadi apa? Suhu Kepulauan Riau. Berapa? Negatif 100 derajat Celcius. Nah, kita punya satu penyelesaian yang harus kita selesaikan dulu. Di sini ada negatif kita ubah dulu negatif ini tadi seperti sifat pembagian. Nah, di mana jika negatif ketemu negatif, di sini hasilnya akan menjadi positif. Maka 300 derajat Celcius ditambah 100 derajat Celcius sama dengan 400 derajat Celcius. Nah, untuk kalian boleh disilahkan kalian mengerjakan soal, latihan soal untuk menambah wawasan kalian atau untuk menambah tadi pemahaman kalian apakah sudah benar-benar paham, sudah benar-benar bisa untuk mengerjakan suatu operasional pada bilangan bulat. Nah, ada 5 ya, silahkan. Untuk kalian mengerjakan dalam waktu 15 menit. Waktunya selesai, kalian kerjakan dan di buku latihan kalian. Mungkin untuk pertemuan kali ini dicukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.